Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kembali pada sesi ini kita melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas. Dan salah satu variabel yang sedang ramai ataupun sedang hangat diperbincangkan di ruang publik adalah terkait dengan, di sini dikatakan bahwa ada 9 update terkait dengan situasi di Gaza. Pertama, di sini diuraikan Hamas mau damai. Lebih lanjut dikatakan bahwa Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa kelompok milisi tersebut terbuka terhadap perundingan untuk mengakhiri perang dengan Israel. Ini terjadi saat kelompok itu sedang menghadapi perang terbuka dengan Tel Aviv. Lebih lanjut lagi juga dikatakan bahwa dalam pidatonya yang disiarkan itu, Haniyeh mengatakan bahwa pihak Hamas siap untuk berdialog dengan Israel. Ia berharap bahwa pembicaraan di masa depan dapat memastikan rumah bagi warga Palestina baik di tepi barat maupun di jalur Gaza. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semua juga di sini dijelaskan lebih lanjut bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan pengaturan atau inisiatif apapun yang dapat mengakhiri agresi dan mengarah pada jalur politik yang menjamin rakyat Palestina atas negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi juga dijelaskan bahwa namun petinggi tersebut kemudian memperingatkan bahwa segala upaya untuk mengecualikan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dari penyelesaian pasca perang ini akan menjadi sebuah ilusi. Menurutnya, bahwa faksi perlawanan harus dilibatkan dalam proses tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini beberapa waktu belakangan dan sedang hangat diperbincangkan di ruang publik ya. Karena begini teman-teman semua, seperti yang kita ketahui ya, karena dalam beberapa kesempatan pihak dari Israel yang mana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Benjamin Netanyahu, kalau kita lihat ya dalam banyak uraian, Netanyahu dan juga Menteri Pertahanannya Yoav Gallant itu kan sudah sangat bertekad sekali ya untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas, dan mereka menginginkan agar Hamas ini dilenyapkan dari muka bumi. Nah, namun nanti apakah selanjutnya Bapak Ibu semua terkait dengan penjelasan di sini bahwa katanya pihak dari Hamas mau berdamai dengan Israel, apakah itu nantinya akan terrealisasi ya, kita lihat saja Bapak Ibu. Tapi nanti setelah ini mari kita lihat dulu beberapa uraian ataupun kemudian penjelasan dari pihak Israel terkait dengan serangan yang intensif mereka lakukan di Gaza dalam rangka membalas Hamas. Lalu kemudian juga di sini dijelaskan terkait dengan ini dia Bapak Ibu, sebentar ya, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Oke, yang ini teman-teman ya. Oke, ada tadi beberapa. Ini dia teman-teman ya. Ini juga lagi ramai ini ya, terkait dengan Lebanon Selatan katanya lumpuh usai diserang oleh pihak Israel ya. Pemadaman listrik terjadi di kota Taibeh ya, di Lebanon Selatan. Kantor berita di Lebanon ini mengatakan bahwa listrik di kota itu lumpuh ya setelah serangan dari pihak Israel di daerah di mana infrastruktur listrik itu berada. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, beberapa waktu yang lalu ada satu peringatan ya ataupun satu pemberitahuan dari pihak Israel teman-teman. Kelompok mana yang ada di mana itu kawan-kawan yang ada di Lebanon itu ya, yang kemudian diingatkan oleh pihak Israel bahwa mereka jangan melakukan serangan terhadap Israel teman-teman ya. Lalu kemudian juga di sini nanti kita akan lihat selanjutnya, tapi saya coba ini dulu Bapak Ibu ya, selesaikan di bagian sini ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan mengenai Menteri Kesejahteraan Sosial ya, Amichai Cikli ya, mengatakan kepada media bahwa Israel Yenet ya, bahwa dia tidak mengesampingkan pemukiman Israel di jalur Gaza akan terbentuk ya, bahkan hal ini yang masuk akal di wilayah tersebut. Oh, sebentar kawan-kawan, ini maksudnya gimana ya? Sebentar Bapak Ibu. Yang Menteri Kesejahteraan Sosial ya, Amichai Cikli mengatakan ya kepada media Israel bahwa dia tidak mengesampingkan pemukiman Israel di jalur Gaza akan terbentuk. Oke. Bahkan ini hal yang masuk akal ya. Bahkan ia berkata bahwa itu adalah hal yang masuk akal di wilayah tersebut. Oh, oke. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini terkait dengan respon dari pihak AS ya. Yang mana katanya pihak AS meminta agar serangan di Gaza ini segera dihentikan, tetapi mereka tidak memberikan tenggang waktu ya. Ini kapan berhentinya atau bagaimana Bapak Ibu semua. Tapi di sini ada himbauan bahwa kami semua ingin agar perang ini segera berakhir sesegera mungkin. Lalu kemudian juga dijelaskan bahwa kami tidak mendikte persyaratan kepada Israel tentang berapa lama perang tersebut harus berlangsung. Jadi Bapak Ibu semua, mengenai ini saya coba share dulu ya kepada kita semua ini ya, supaya kita sama-sama lihat ya. Sebentar Bapak. Ini mengenai Lebanon kawan-kawan, mari kita searching di sini ya. Oke.
Kalau nggak salah yang di Lebanon ini kelompok Houthi atau kelompok Hizbullah kawan-kawannya. Kelompok Hizbullah ya, Hizbullah. Oh ya, Bapak Ibu ya, ini dia ya. Ini dia teman-teman ya. Israel Hizbullah saling bombardir, perbatasan Lebanon memanas. Iya, itu dia teman-teman ya. Karena beberapa hari yang lalu itu saya ada lihat ya satu penjelasan yang kemudian membahas terkait dengan pihak Israel ya memberikan peringatan kepada Hizbullah. Sebentar kawan-kawan ya. Ini dia. Saya coba share dulu ya. Israel ke Hizbullah Lebanon. Coba lihat dulu teman-teman ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Saya kemarin ada lihat itu Bapak Ibu ya terkait dengan pihak dari Israel ya. Lalu kemudian sebentar teman-teman, saya coba share dulu ya. Netanyahu ya. Netanyahu. Oke, teman-teman ya. Oke, ini dia. Sebentar saya coba share dulu teman-teman. Oh, oke. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Ini 1 minggu yang lalu ya. Jadi Netanyahu katanya memberikan sebuah peringatan yang kepada Hizbullah ya, siap jadikan Lebanon seperti Gaza katanya. Nah, di sini Bapak Ibu semua tadi kita lihat ya, bahwa di sini katanya Lebanon Selatan itu lumpuh diserang Israel ya. Apakah itu bagian dari realisasi apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu beberapa waktu yang lalu? Beberapa waktu belakangan juga dalam banyak uraian ya, itu jumlah korban di sana memang terus mengalami peningkatan ya. Bahkan beberapa jam yang lalu saya ada lihat tadi ya, saya coba share dulu kepada teman-teman ataupun Bapak Ibu semua ya, ini mengenai korban situasi di sana ya, korban sebentar Bapak Ibu ya, korban Israel ya, Israel Hamas ya hari ini. Sebentar, mari kita lihat dulu ini ya teman-teman ya. Di sini bahkan ini sudah 3 hari yang lalu Bapak Ibu ya, tetapi di sini dikatakan itu sudah hampir ya, sudah hampir mencapai 20.000 ya. Lalu kemudian sedangkan 1 hari kemarin ini katanya 18.000 ya. Jadi memang ada beberapa variasi ya informasinya kawan-kawan ya. Tetapi yang pasti ya dari beberapa informasi ini kita melihat bahwa situasinya semakin mencekam ya kawan-kawan ya, bukan mereda ya. Karena memang ini kan sudah memasuki bulan ketiga dan di tengah-tengah ramainya pro dan kontra baik terhadap Israel maupun terhadap Hamas ya yang ada di Gaza itu ya Bapak Ibu semua, tidak bisa dipungkiri memang pada akhirnya yang mayoritas menjadi korban atas situasi ini bukanlah para para aparat ataupun kemudian mereka-mereka yang berperang, tetapi yang paling banyak menjadi korban adalah warga biasa ataupun masyarakat biasa. Nah, ini memang yang ini kawan-kawannya yang sangat memilukan sekali ya. Tetapi begini Bapak Ibu semua, di tengah-tengah ramainya pembahasan terkait dengan Israel dan juga Hamas ini sebenarnya ya, saya sampai detik ini, sampai hari ini tuh heran sekali ya, karena ternyata masih banyak orang yang tampak bersemangat ya, ketika mereka mengecam, mengutuki, ataupun menginginkan agar Israel segera dilenyapkan di bumi hangus dari muka bumi, atau bahkan yang mereka menginginkan agar Israel ini juga segera menghentikan serangannya, dan semua ini didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan. Namun, teman-teman dan Bapak Ibu semua, yang mengherankan adalah ya, kenapa kecaman terhadap Israel ya dan kemudian itu didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan dan tidak kepada Hamas ya. Jadi kalau kemudian Israel diserang dikecam karena mengenai korban yang ada di Gaza, masyarakat biasa, warga sipil dan segala macamnya, bagi saya sudah itu kan lumrah sekali ya kalau kemudian itu didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan. Tetapi Bapak Ibu semua, hari ini mereka-mereka yang bersemangat menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan ya, itu tidak ada yang kemudian mengecam Hamas, mengutuki Hamas sebagaimana mereka mengecam ataupun mengutuki Israel. Ya, padahal katanya kan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu kan telah menewaskan sekian korban ya. Korban itu mencapai 1.200 di pihak Israel. Dan itu umumnya adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil. Ya, di mana orang-orang yang katanya prihatin terhadap kemanusiaan tetapi menutup mata terhadap korban sipil yang ada di pihak Israel. Karena itu memang Bapak Ibu semua, situasi di sana ini benar-benar tidak sederhana ya. Situasi di sana ini benar-benar tidak mudah sekali. Jadi di satu sisi ada kecaman, ada seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan ya, tetapi di satu sisi bahkan ketika mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, bahkan ada yang juga bersemangat sekali untuk mendoakan Israel untuk dibinasakan dan segala macamnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana perdamaian bisa terwujud ya? Bagaimana kemudian kedamaian bisa tercapai? Yang satu dipuji-puji, yang satu diinginkan dibinasakan. Nah, tentu tidak mungkin Bapak Ibu ya perdamaian bisa cepat realisasi kalau seperti itu caranya. Lalu bagaimana cara yang paling baik ya? Saya kurang tahu teman-teman, tapi
saya melihatnya sebagai warga biasa, warga awam ya, bahwa solusi yang paling baiknya ya jangan perlakukan satu di antara keduanya lebih istimewa daripada yang lain, tetapi kedua-duanya ini memang harus ya dipikirkan bagaimana caranya agar sama-sama berhenti. Itu yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu. Demi apa? Ya demi warga, demi masyarakat baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Lalu bagaimana dengan tanggapan dan respon dari teman-teman semua? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.